silakan. Siapa yang membuka dengan nyanyi dan doa? Baik, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita bernyanyi. Terima kasih Tuhan. Ganti. Tarik dari piring jemaat, bukende, kita undinden, haleluya. Atau seluno. Kita bernyanyi. Berserah kepada Yesus. 1, 2, 3 ya. Amin. Oke, terima kasih. Karena ini pertama kali kita bertemu dalam mata kuliah filsafat dengan saya, filsafat timur ya. Maka kita akan berkenalan ya satu persatu ya. Nanti kalau saya panggil, sebutkan nama gerejamu ya, dari mana dan di mana tempatnya gerejamu itu. Tapi sebelumnya, setiap hari Senin seperti ini, saya akan memulai kelas jika pertama kursi-kursi di depan ini diisi dengan baik. Jadi saudara yang berada di belakang silakan maju ke depan supaya kita mulai kelas ini. Saya hitung 3 kali, jika tidak ada yang mau masuk ke depan, saya keluar dari ruangan ini. Oke, jadi jangan seperti kerbau ya, harus diancam dulu baru bergerak. Jadi minggu depan agak maju ke depan supaya saya bisa pastikan suara saya bisa kalian dengar. Di belakang sana, di belakang sana, dan di depan. Karena suara saya tidak kuat, halus. Tapi bukan berarti saya orang halus ya.
Karena pengalaman saya mengajar di kampus ini, banyak mahasiswa tidak mengerti. Mulai dari awal saya terangkat sampai akhir perkuliahan tidak mengerti apa yang saya ajarkan. Berarti saya menduga kalian tidak mendengar apa yang saya sampaikan. Makanya saya mulai mengubah strategi dengan membuat tempat duduk harus sesuai. Oke ya, sudah jelas ya? Baik. Kemudian nanti saya akan panggil nama-namamu, sampaikan nama gerejamu, di mana gerejamu itu berada, supaya saya tahu. Andre. Hah? Itu kelas D. Ini kelas berapa? Kelas D. Ini kan D. Coba baca. Kelas B kan? D, Pak. Kalian D? Iya, Pak. D. Mana roster ini? Oke, coba lihat di sini roster ini. Kalian salah seorang melihat roster ini. Ini kelas B kan? Tapi itu jam 4. Ini yang pertama, Pak. Kelas D. D. Oke. Dadu berarti ya, Dadu. Oke, Antonius. Itu soit. Hakai rasa Sigumpar. Oke. Arjuren. Sukamakmur. Oke. Arya Natasha. Sinasi. Di mana itu? Oh, silau. Sama dengan Jad Hotner berarti. Silau dunia, silau kahean itu. Deborah. Di Kalang. Deviani. Tanah Belawan. Oh, ada juga Kebon Jahe Tanah Belawan ya. Oh, 6 lawan. Bukan 7 lawan. Ada 6 lawan ya. Siapa-siapa itu 6 lawan itu? Ada ya? Ada 6 lawan. Siapa itu? Satu aja lawannya itu siapa? Ada. Oke. Karena ada juga kan 3 panah kan. Panah siapa satu kan? 3 jumpa katanya. Ya memang aneh-aneh. Evi. Di BKP? Oh, Saudara Prari. Ada pendetamu di sini Yunus ya? Yunus sendiri. Juga ya? Saudara Prari dia. Evi. Mana? Berdikari. Wah, berdiri di kaki sendiri. Mantap itu. Di mana itu? Oh, dekat sini ya. Exile. Oh, ribuan. Satu kecamatan gitu ya. Kenapa exile? Bukan Excel. Bukan Excel ya. Apa artinya exile? Saudi? Oh. Hanna. Dari hak hari itu 15 Tapi orang atau kerabat? Iya. Oke. Likasino. Batam. Wow, jauh sekali. Likasino. Lucky atau Lucky? Lucky. Jambi.
Oh, makin jauh. Batam, Jambi. Panggilanmu Luki atau Laki? Luki. Kayak James kan? James. James. Luke. Ya, oke lah. Ya, Moabel. Ya, silakan. Borong-borong. Apa artinya Moabel? Moab NL. Oh. Orang tuamu pendeta? Kok tahu dia Moab L? Mutiara. Batam. Oh, 2 Batam. Sudah kenalan sebelumnya? Ya? Wah, keren. Satu kelas pula ya. Satu gereja di GBKP. Keren. Noel. Seputar. Panggilannya Noel atau Nul? Noel. Noel bahasa Portugis ya. Noel. Noel apa artinya? Berarti bulan Desember lahir. Wah, udah salah itu. Noel itu Desember. Rico. Batang Sorangan. Tanda panik. Siapa namanya? Pinem. Pendetanya Tanda Pinem. Oh, sama ketua DPRD Sumatera Utara ya. Bos kami Ginting ya. Rico atau Rico? Tapi tulis Rico ya. Rina. Oh, 2 supporter. Satu gereja juga. Pomerannya. Bukan teman sepermainan. Bukan ya. Rotua. Rio. Oh. Sebentar ya. Saya ambil ya, driver. Oke. Sudah sampai di mana tadi? Rotua ya. Rotua. Sri. Talapita. Oke. Sumitro Marejeki. Sumitro. Ya. Taruh tuh. Sumitro. Keren namanya. Tapi kemana Sumitro Marejeki? Apa artinya? Sumitro ya? Roma rezeki ya. Roma pasu-pasu kan. Cindy. Ya, dari mana? 3 binanga. 3 jumpa, 3 binanga. 3 lingga, 3 semua kan. Oke. Cindy. Teger. Sama dengan dia. Sadapral. Teman seperjuangan juga. Sudah kenal sebelumnya atau di sini kenalannya? Sudah kenal. Dilanjutkan kenalannya nggak apa-apa. Teger, apa sih Teger? Itu panggilan marga sebenarnya di orang Kalapa. Apa itu? Panggilan marga untuk laki-laki yang benar-benar peranan bangun. Oh, peranan bangun ya. Ya. Oke, Thomas Alva Edison. Sigalingging Sidikalang 1. Sigalingging Sidikalang 1. Oke. Teresia. GKPD
Ya di mana di baraknya dua situ. Transo. Oke. Yenny. Bagian batu. Oh, mantap. Ji Van Ko. Gebang. Brandon. Iya. Setelah Brandon, bukan. Oh, sebelumnya. PKP Gebang. Mantap. PKP Gebang. Saya lama di Pangkalan Brandon. Ada nama yang tidak dipanggil. Wih, banyak sekali. Siapa-siapa saja tuh? Namanya siapa? Kenapa belum ada namamu di kitab surga ini? Terus yang lain? Hah? Terlambat. Telat bayar uang kuliah. Siapa lagi? Siapa namanya? Oh, ada Hana, 2. Oh, ada. Hana Perangin-angin, silakan. Oke. Jadi kalau saya panggil kalian nanti Hana U 1, Hana L 2 ya. Ya, Hana U, Hana Uli, Hana Lika. Oke. Banyak sekali nama-nama yang sama di kampus ini. Joshua banyak. Joshua ada pakai JH, ada pakai JO. Joshua, ada Daniel, banyak sekali. Ya, berarti nama itu terkenal gitu aja ya. Jadi hari ini terakhir untuk perbaikan portal. Silakan diperbaiki. Kalau tidak ada namamu minggu depan di portal, maka dengan sangat menyesal saya tidak akan mengizinkan saudara masuk di sini. Ya. Kalau tidak ada uang kuliah, komunikasi dengan Wakek 2 supaya dicicil. Jadi tidak ada alasan, tidak ada uang. Jadi diusahakanlah ya, hari ini terakhir. Ini di sini saya lihat masih 29. Seharusnya kalian berapa? Ini masih 26. Oh, sudah 29 ya. Di portal ini. Jumlah kalian semua berapa? 20? 31. Berarti 2 orang lagi. Silakan ya, jangan setelah ditutup nanti kalian merengek-merengek. Jadi kalau sudah ditutup tidak bisa lagi masuk. Oke, kita segera mulai. Hari ini kita masih membahas RPS. Nanti ditantangan ini 2 kali ya. Silakan ditantangan 2 kali. Nama yang belum tertulis nanti tulis di bawah. Diisi dengan 2 kali tanda tangan. Karena kita minggu yang lalu sudah membahas tentang sumbangan etika deontologi Immanuel Kant dalam bagi Civitas Akademika SCT Absar Medan. Saya mulai dari sana dulu bahwa Immanuel Kant menawarkan sebuah tawaran dalam rangka menumbuhkan kesadaran pribadi dari pengetahuan. Jadi harus ada tahu, dia sadar ada pengetahuan itu baru nanti dia sampai pada titik kesadaran. Kesadaran yang ditawarkan oleh ahli etikus Stanley Hauerwas. Jadi tidak mungkin orang sadar kalau tidak mengetahui. Jadi harus diketahui dulu. Misalnya begini, kalau kalian misalnya naik sepeda motor, pastilah kalian sadar bahwa orang yang naik sepeda motor itu harus pakai helm supaya dia selamat. Tetapi di Medan ini kalau orang pakai sepeda motor, dia menggunakan helm, tetap menggunakan helm, tapi helmnya dibuat di sini.
Baru tabrakan. Lalu pecah kepalanya. Lututnya selamat. Karena lututnya pakai helm. Kepalanya pecah. Dan akhirnya diantar ke Simalingkar B. Di Son Maradian. Kan? Tamaklah riwayatnya. Idilo Dewata kan. Karena dia sadar memakai helm itu di lutut. Pengetahuannya nggak sampai bahwa helm itu menjadi alat keselamatan baginya selama berkendara. Ada juga menggunakan helm, pakai helm, tapi tidak dicetak di bawah, tetek. Naik sepeda motor juga pakai helm, naik sepeda motor, helmnya terbang tinggi, kepalanya terpelanting di aspal, tak pecah juga. Diantar juga ke Simalingkar B. Helmnya selamat, tapi otaknya, kepalanya diantar ke Simalingkar B. Di Son Maradian juga. RIP, rest in peace. Itu karena dia tidak sadar bahwa menggunakan helm itu untuk keselamatan dirinya. Dia hanya menggunakan helm karena ada polisi di depan. Pas ada polisi, pindahkan dari sini. Cuk, cuk, cuk. Asal lengket. Lewat polisi, keluarkan lagi. Cuk. Nah, itu namanya manusia yang tidak punya pengetahuan yang baik dan tidak punya kesadaran yang baik. Jadi kalau kalian ingin selamat panjang umur, sadarlah ketika saudara berkendara, pakailah helm dan jangan lupa ceklek. Tak, pastikan dia kencang. Sehingga kalaupun ada kecelakaan, kepalamu selamat karena tidak terbentur. Kalaupun kakimu patah, tanganmu patah, rusukmu patah, minimal kau masih bisa hidup. Bisa melanjutkan kuliah di negeri ini. Daripada sudah pecah kepalamu, otaknya berserakan, tak tahu lagi di mana otak yang asli kan, diantar ke Simalingkar. Itu ya. Jadi pastikan kesadaranmu lahir dari pengetahuan yang benar. Jadi makanya saya akan tes apakah kalian sudah memiliki pengetahuan yang benar terhadap mata kuliah filsafat ini. Minggu yang lalu sudah ada sosialisasi katalog yang baru. Siapa yang sudah terima dokumen katalog yang baru itu? Siapa yang sudah terima? Terima semua. Terima. Lalu siapa yang sudah baca katalog itu? Setelah terima dia baca. Gak ada yang baca. Lalu siapa yang sudah baca tentang filsafat timur di katalog itu, di kurikulum itu? Gak ada juga yang baca. Jadi bagaimana mau selamat dalam mata kuliah ini kalau Anda tidak punya pengetahuan tentang filsafat timur? Ya. Mana komti? Apanya? Dalam kurikulum yang baru itu ada 2 instrumen yang baru yang ditambah. Yaitu pertama pengetahuan dan 2 sikap. Setelah belajar filsafat timur, Anda tahu tentang filsafat timur. Berarti Anda punya pengetahuan. Dari pengetahuan itulah muncul kesadaran, yaitu sikap. Ambil sikapmu setelah Anda belajar. Itu yang harus kita capai semester ini. Kalian sudah belajar filsafat barat yang mengandalkan logika, daya nalar. Dan kita akan belajar filsafat timur yang jauh berbeda dengan filsafat barat. Nah, filsafat itu tidak bisa diukur. Filsafat itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah, secara logika. Maka teologi itu digolongkan ke filsafat. Itu sebab
sekolah-sekolah teologi yang berkiblat ke dikti, mereka disebut menjadi sekolah filsafat. Contoh STT Jakarta, dia berubah menjadi STFT. Dulu dia STT Jakarta, setelah dia masuk dalam golongan filsafat, dia berubah menjadi STFT Jakarta. Karena teologi itu susah untuk dibuktikan, maka teologi itu digolongkan masuk dalam rumpun filsafat. Dan ketika masuk ke filsafat, pertama dia digolongkan kepada sains. Itu sebab tamatannya disebut gelar SSI Theo. S2-nya MSI Theo. Ibu Mary kan MSI Theo. Magister Teologi, Magister Science of Theology. Dan kemudian berubah zaman, filsafat teologi ini tidak lagi di sains, tapi dimasukkan ke filsafat keilahian. Filsafat keilahian. Dan gelar yang diberikan ialah S.Phil dalam kurung K. Ini tidak ditulis ini. Dia S.Phil. Jadi orang yang lulus dari STFT, dia mendapat gelar S.Phil, sarjana filsafat dalam kurung keilahian. Jadi teologi ini menjadi bagian filsafat keilahian. Ini bagi orang yang kiblatnya ke dikti. Ini kiblatnya ke dikti. Departemen Pendidikan Tinggi. Sementara kita kiblatnya ke Depak. STT itu kiblatnya ke Depak. Maka gelar yang diberikan adalah SPH, sarjana teologi. Nah ini filsafat. Di dalam belajar filsafat ini tidak bisa dirumpunkan menjadi sebuah cabang ilmu yang berdiri sendiri, tetapi dia dimasukkan ke mazhab filsafat. Karena memang teologi agak susah dibuktikan kan, teos dan logos. Siapa yang berani membuktikan Tuhan ada? Gak ada kan? Kalau kita berani mampu membuktikan Tuhan ada, maka kita sudah melebihi Tuhan. Maka kita sudah seperti Tuhan. Gitu ya. Nah itulah yang akan kita bahas selama satu semester ini, filsafat timur yang lebih pada magis, ya, pada di luar nalar. Nanti jangan terkejut nanti filsafat timur ini banyak di luar nalar ini. Kalau filsafat Aristoteles, filsafat apalagi yang kalian belajar di filsafat barat, Socrates, siapa lagi? Aristoteles, Socrates, Plato, siapa lagi? Ya harus hafal kalian tokoh-tokohnya filsafat barat. Ya kalian belajarlah nanti review lagi filsafat barat itu. Itu bicara soal logika, daya nalar, positivisme, gitu ya. Tapi untuk filsafat timur ini tidak ada logikanya, lebih pada mengarah kepada magis, kepercayaan, iman. Tapi nggak apa-apa, minimal kalian tahu nanti ilmu-ilmu kan. Ya, jadi dalam satu semester ini kita akan bergumul tentang filsafat timur ini. Dan kita akan banyak berdiskusi bagaimana filsafat timur ini memengaruhi filsafat lain, filsafat barat. Dan filsafat barat itu pun akhirnya menyadari bahwa filsafat timur itu pun berguna bagi semua manusia. Mata kuliah ini terakhir sebenarnya untuk kalian karena angkatan 2022 ya.
Kalau angkatan 2023 ini nanti mereka tidak akan belajar filsafat timur dan barat lagi. Tapi mereka belajar digabungkan dua-duanya. Filsafat timur dan barat disatukan dalam pelajaran satu semester. Disyukur kalian 2 semester belajar filsafat barat dan timur. Kalau adik kalian sekalian nanti ke depan sekali belajar barat dan timur, berarti kalian lebih hebat kan? Jadi sedikit nanti filsafat ini, hanya 2 SKS. Sekarang kan 4 SKS. Tapi kalau sudah STFT ini filsafatnya banyak. Makanya kalau di Katolik STFT beri karya misalnya, sebelum jadi pastor dia butuh 4 tahun. STF sampai STF belajar filsafat. Setelah 4 tahun dia turun ke lapangan ke jemaat, lalu dia menjadi frater. Biasanya dimasukkan ke sekolah-sekolah atau ke jemaat, praktik selama 2 tahun. Frater kan ayah. Lalu setelah selesai frater baru masuk mereka ke kampus untuk belajar teologi 2 tahun. Setelah itu tamat dari STFT Santo Yohanes misalnya, berarti kan 4 tambah 2 6 tahun. Baru setahun lagi dia melamar jadi pastor, setahun lagi calon imam. Dan setelah itu ditahbis jadi imam. Berarti butuh berapa tahun supaya jadi pastor? Berapa? Itu kalau tadi 4 tahun tambah 2 tahun di lapangan, berarti 6. Tambah 2 tahun melanjutkan teologi, 8. Tambah setahun calon imam berarti 9 tahun. Baru tahbis jadi imam atau pastor atau romo. Kalau kalian nanti 4 tahun tamat melamar, diterima, 2 tahun praktek, tahbis, berarti 6 tahun udah jadi pendeta. Kalau lurus jalan itu. Tapi kalau banyak kerikil-kerikilnya, ya katakanlah melamar sekali gagal, melamar 2 kali gagal, melamar 3 kali gagal, sampai 5 kali gagal. 5 tambah 4, 9 tahun juga. Praktek 2 tahun, 11 tahun baru pendeta. Berpikirlah nanti kalau jadi pendeta kan, kalau jadi 5 kali gagal, lebih baik bertani kan. Bertani sambil mengajar orang firman Tuhan kan. Tapi gelar STH, kenapa rupanya kan? Petani jabu 10 hektar. Gajinya 1 hektar 16 juta sekali panen. Kali 10, 160 juta 3 bulan. Lebih hebatlah dari pendeta kan. Pendeta jangan bermimpi dapat 160 juta. Al-Hal dalam itu kan. Tak mungkin 3 bulan 160 juta. Setahun aja tersimpan 2 juta, udah alhamdulillah. Malah bermimpi 100 juta kan. Sampai tamat pun pensiun nggak dapat segitu kan. Tapi belum ada pendeta yang miskin dan mati. Makanya kalian nyebet jadi pendeta kan. Masih bertahan ingin jadi pendeta kan. Kalau saya sih lebih baik kalau tidak 5 tahun tidak bisa melamar nggak terima-terima, ubah jalan hidup, bukan itu. Jadi petani atau jadi pegawai negeri atau jadi apalah. Makanya kampus kita sekarang ini harus bertransformasi supaya jebolan kita tidak hanya fokus jadi pendeta. Bisa masuk departemen agama, departemen dalam negeri, atau bisa menjadi BUMN, BUMD, atau jadi bankir, ya. Jadi banyaklah usaha, wira swasta, atau menjadi pendeta tentara, silakan. Jadi jangan nanti fokus hanya gereja, lahan kalian. Apalagi sudah kuliah filsafat kan. Oke, gitu ya. Kemudian saya akan mengajari kita dengan berbagai metode. Yang pertama ceramah, saya akan membahas beberapa kali pertemuan materi-materi yang akan mengantar kita kepada filsafat timur. Lalu kedua nanti kita akan belajar secara bergantian. Kalau saya sudah mengajar kalian, maka kalian juga saling mengajar. Mana tahu nanti kalian ada yang menjadi dosen 5 atau 10 tahun yang akan datang.
Kalian sudah tahu bagaimana cara mengajar gitu ya. Maka kalian nanti akan mengerjakan tugas yang pertama itu laporan baca. Nah, laporan baca ini kalian akan melaporkan bacaan yang saya kasih dari buku-buku. Ada buku berpikir filsafat Konrad Kebun, ada buku filsafat Timur karya Heine, ada Jabru Khan filsafat Islam, ada Pramono filsafat unsur-unsur filsafat Indonesia. Dan nanti ini banyak buku, ini contoh dari sekian banyak buku yang akan kalian baca. Nanti kalian baca buku ini berulang-ulang, mungkin sekali sampai 5 kali. Kalian sampai pada tahap pengetahuan. Setelah kalian tahu, baru mengambil sikap. Kalian mengambil sikap, melaporkan bacaan itu supaya dimengerti oleh orang lain. Jadi siapa yang mengerti? Ya teman-teman sekelas. Jadi kalian yang mengajar kita selama kelas berlangsung. Hasil bacaan kalian itu menjadi pembelajaran materi di kelas. Makanya jangan main-main. Kalian menggantikan dosen mengajar topik yang akan kita capai di hari itu. Nah karena itu jangan main-main dalam melaporkan bacaan. Bacaan itu dikemas 3-5 halaman. 3-5 halaman. Dan nanti ini dikirim 1 hari sebelum hari H. Jadi kalau misalnya minggu depan kita akan laporan baca, kirimlah hari Minggu. 1 hari sebelum hari H. Maksimal dia pukul 18. Lewat dari sini nilaimu berkurang, nilai bacaanmu berkurang. Jadi laporan baca ini harus benar-benar kau pahami. Apa yang harus kau isi dalam laporan baca ini, sehingga nanti dalam laporan baca itu kamu melaporkan dengan baik. Yang pertama nanti yang kau laporkan di sini ialah soal sistematika. Bagaimana sistematika melaporkan bacaan? Setelah kau baca semua berulang-ulang lalu kau pahami, buatlah sistematika dari laporan itu. Dan kemudian yang dinilai nanti di sini ialah penggunaan bahasa. Apakah digunakan bahasa baku atau tidak? Nanti kalau kau tulis di situ, setelah gue baca buku ini, gue baru mengerti bahwa itu kan bukan bahasa ilmiah. Jadi gunakanlah bahasa baku. Ya, jangan pakai bahasa-bahasa prokem. Lalu yang ketiga ialah kejelasan. Jelas dia isinya. Jadi tidak tidak amburadul isinya, tapi dia jelas, dimengerti. Lalu yang keempat ialah ada kesimpulan dari bacaan itu. Nah, sambil contoh begini. Kalian kan pernah pergi ke Manhattan yang di sebelah kota ya. Udah pernah ke sana kan? Nah, lalu kalian masuk, kalian pelajari, kalian bacalah gedung itu. Ternyata di bawah ada 2 lapangan parkir, P1, P2. Habis itu ground, ada LG. Lalu ada lantai 1, lantai 2, lantai 3. Isinya semua kalian tahu. Kalau parkir berarti isinya sepeda motor, lalu mobil. Lalu lantai ground itu ada Brastagi, LG, ada lobby, ada toko-toko. Kemudian lantai 1 ada Matahari, lantai 2 food court, lantai 3 bioskop. Kalian coba hafal. Lalu ketika orang bertanya, apa itu Manhattan? Kalian dengan lantang, dengan jelas mengatakan Manhattan adalah tempat
parkir mobil, tempat ada berstaki, tempat ada matahari, tempat ada food court, makanan-makanan, ada tempat bioskop di sana, hiburan, ada time zone dan sebagainya. Kalian jelaskan dengan baik. Lalu kalian simpulkan apa itu Manhattan. Manhattan itu adalah mall, pusat belanja serba ada. Itu kesimpulannya. Karena kalian sudah baca dengan baik. Begitu nanti laporan baca itu. Isinya ini. Ada sistematikanya, ada penggunaan bahasanya, kejelasan, dan ada kesimpulan. Lalu ketika kalian menyelesaikan laporan baca ini, kirimlah nanti ke WAG. Kirim ke sini. Dengan format, buat nanti format filenya 2D. Lalu garis bawah underscore LB, laporan baca underscore nomor absen, misalnya 15, underscore namamu, misalnya katakanlah siapa namanya ini, Poltak lah ya, ini nama biasa nih, Poltak bulan. Inilah nanti apa namanya, filenya kirimlah dia ke WAG. Jangan japri ke saya. Kalau japri nanti tidak saya baca itu. Karena banyak WA yang masuk. Tapi kalau masuk ke WA group, maka saya download, saya baca. Ini format file. Jadi jangan nanti ketika mengirimnya dibuatnya misalnya 2 spasi D, garis datar LB, garis datar 15, spasi kotak misalnya. Jangan begitu. Kalau begitu nanti saya tidak terima ini dan saya anggap dia tidak punya tugas. Artinya gagal. Jadi catat di bukumu, jangan katakan lupa. Itu yang pertama. Laporan baca. Ini personal. Ini personal ya, pribadi. Saya menilaimu secara kompetensi pribadi. Lalu tugas yang kedua adalah makalah. Atau ini tugas kelompok. Nah, tugas kelompok ini hendak melihat kemampuan saudara bekerja bersama teman-teman. Jadi kalau nanti dikatakan tugas kelompok, berarti yang mengerjakannya kelompok, bukan pribadi. Karena pribadi tadi sudah ada. Lalu kalau dikatakan kerja kelompok, berarti kalian berdiskusi, mengerjakannya secara bersama. Jangan dikerjakan seseorang. Kalau dikerjakan seseorang, saya tahu itu dikerjakan seseorang. Dari tampilannya, gaya bahasanya, layoutnya saya tahu dia dikerjakan seseorang. Beda itu kalau ditempa dengan yang dikerjakan. Di kampus ini sekarang ada banyak mahasiswa yang menempa tugas, baik pribadi dan kelompok. Dan kami sekarang sedang menginvestigasi itu. Jika kalian terdapat nanti mengerjakan atau memberikan tugas-tugas ini kepada abang kelas kalian atau gacot atau tenaga yang lain ketahuan, maka berakhirlah studi kalian di sini sampai di sini. Maka kalian nanti akan dipulangkan ke kampung halaman kalian. Kami sedang meneliti siapa-siapa itu penyedia jasa itu. Karena di perpustakaan juga ada CCTV, di beberapa ruangan di sini sudah ada CCTV. Kalau sudah terbukti nanti kami angkat itu di Bapak dosen dan akan memberikan sanksi kepada mahasiswa yang menggunakan jasa itu. Dan yang memberikan jasa itu kalau dia alumni STH Absenomedan, maka kami akan mencabut gelarnya, mencabut gelar STH-nya, dan dia tidak berhak lagi menyandang gelar itu. Jadi kerjakanlah secara kelompok. Jadi jangan main-main. Bagaimana caranya? Kalau kalian misalnya ingin memasak sebuah makanan yang enak,
katakanlah memasak saksang ya, tentukan kalian rapat dulu. Berapa kilo beli daging babinya, berapa kilo tomat, berapa kilo bawang merah, bawang putih, cabai, lengkuas, merica, itu kan dihitung dulu. Lalu setelah kalian hitung rame-rame, baru belanja rame-rame, pergi ke Kampung Lalang, belanja semua. Habis itu belanja, lalu persiapkan kupas bawangnya, kupas lengkuasnya, giling semua, lalu setelah itu goreng, adon dulu. Lalu gabung dengan saksang. Selesai. Baru terciumlah aroma saksang yang enak. Kalian kirimkan nanti makalah itu ke WAG. Saksang yang enak yang sudah diramu itu. Lalu saya cicipi dengan membaca kerja kelompok. Lalu saya bisa menikmatinya. Kalau enak dia dapat nilai bagus. Kalau kurang enak atau keasinan atau terlampau banyak cabai, ya dapat nilai kurang misalnya. Banyak segala penilaian. Itu ya. Jadi nanti harus kerjasama. Yang saya nilai bukan papermu yang sudah ada, tapi bagaimana kamu menyiapkan itu secara bersama. Lalu untuk filenya tulislah dengan 2D underscore kelompok, misalnya kelompok 2, baru judul perkara. Ini format filenya, kirimlah dia juga ke WAG. Dikirim ke WAG itu paling lama 1 minggu sebelum hari H. Jadi kalau misalnya minggu depan kalian ingin presentasi makalah kelompok, maka hari ini dikirimlah ke WA group, maksimal dia pukul 18 WIB. Jadi kalau terlambat kurang nilai. Lalu minggu depannya kalian presentasi kelompok. Setelah presentasi akan menerima masukan dari teman-teman. Tapi waktu presentasi, baik tadi presentasi secara laporan pribadi, laporan baca, dan presentasi makalah, yang dinilai ada 4 hal. Yang dinilai ketika kalian sudah presentasi pribadi dan presentasi makalah, yang dinilai itu 4 hal. Apa itu yang pertama? Ini yang pertama yang dinilai ialah soal penyajian. Bagaimana kalian menyajikan paper itu di kelas? Jadi itu dinilai. Apa yang dimaksud dengan penyajian? Penyajian ini berarti berisi soal persiapan. Jadi nanti kalian misalnya minggu depan mau menyaji, persiapkanlah siapa juru bicaranya, siapa yang akan menjawab. Lalu kalau 5 misalnya nanti satu kelompok, yang menjawab 1 orang terus, berarti yang mengerjakan dia sendiri kan. Tapi kalau menjawab itu semua 5 orang menjawab dengan bagus, berarti mereka kerjasama. Kalau misalnya saya tanya, berapa siungnya kalian buat tadi saksang ini bawang putihnya? Karena dia yang mengupas berapa siung bawang putihnya, dia tahu 10 siung Pak. Karena dia mengupas. Tapi kalau dia tidak pernah melihat dan mengerjakan, ditanya berapa siung, dia tidak tahu berapa siung yang dikupas bawang putih. Karena dia tidak ikut kerja kelompok. Disitulah ketahuan nanti siapa yang tidak mengerjakan secara kelompok. Jadi persiapan itu. Lalu urutan materi atau sistematika. Makanya ketika persiapan nanti siapa membaca ini, siapa membaca itu, siapa membaca ini dan sebagainya, itu dibuatlah sistematikanya. Lalu kemudian penggunaan alat bantu. Apakah kalian mau menggunakan overhead proyektor atau LCD? Bawa aja LCD dari rumah kalian, dari kamar kalian, tempatkan di sini. Di sini hanya ada gambarnya, belum ada yang aslinya. Aslinya menyusul mungkin 30 tahun yang akan datang. Di sini belum ada aslinya. Alat bantunya belum ada. Tapi kalau kalian punya alat bantu menjelaskan paper kalian, silakan. Itu yang pertama. Yang kedua yang dinilai dalam penelitian itu ialah
naskah presentasi. Bagaimana naskahnya? Naskah itu sesuai enggak dengan papernya? Kadang papernya berbeda dengan PPT-nya atau PowerPoint-nya. Dibahas misalnya filsafat Batak, PowerPoint-nya filsafat Bugis, kan nggak sesuai. Jadi kalau paper filsafat Batak, ya di PPT-nya ya filsafat Batak itu sesuai. Atau komposisi slide, papernya misalnya 20 halaman, slide-nya 50 halaman, kan terlalu banyak. Atau papernya 20 halaman, slide-nya hanya 1. Ya itu pun terlalu sedikit. Jadi ada komposisi antara slide dengan makalah. Karena makalah ini tadi 3 sampai 5 halaman ya. Kalau ini 15 sampai 20 halaman. Jangan buat nanti sampai 25 halaman, 30 halaman. Tidak ada gunanya. 15 sampai 20 halaman aja. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, pemaparan. Bagaimana saudara memaparkan isi daripada makalah kalian itu? Berarti menggunakan bahasa yang baku. Jangan bahasa broken atau bahasa gaul. Lalu kejelasan isi presentasi. Jelas. Jangan nanti ketika mempresentasikan terlalu cepat kayak dikejar setan dia menjelaskan. Tidak usah. Tidak ada yang mengejar-ngejar kalian. Pelan-pelan aja. Saudara-saudara, filsafat timur itu banyak sekali cabangnya. Salah satu yang kita pelajari ialah filsafat Manado. Filsafat Manado berbicara soal kelahiran, berbicara soal ini. Wah itu kan orang makin enak. Makin didengar, makin lama makin enak, makin jelas. Jangan nanti semakin lama makin tidak jelas. Makin bingung orang. Biasanya memang orang-orang filsafat tergoda seperti itu. Makin lama dia ngomong, makin pusing orang mendengar. Apalagi kalau berkhotbah kan. Kiranya semakin lama berkhotbah makin jelas. Makin lama berkhotbah makin tidak jelas. Makin bingung orang. Karena tidak sistematis menjelaskan khotbah. Itu yang disebut dengan pemaparan. Yang terakhir ialah sikap. Nah sikap ini penting. Yang dinilai ialah penyampaian materi. Apakah dia emosional? Apa dengan tenang? Ketika menjawab pertanyaan orang dia tenang atau emosi? Dan sebagainya. Itu yang dinilai. Dan yang kedua soal kesopanan. Penampilan. Karena banyak orang dia sudah presentasi, penampilannya nggak baik. Pakaiannya tidak pas seperti orang yang mempresentasikan makalah. Dia sudah menjadi orang yang bertugas menyampaikan makalah di depan, pakaiannya tidak bagus, tidak sopan. Apalagi kaum perempuan. Dia sudah duduk di depan, celana roknya di atas lutut, lalu angkat kaki pula gini kan. Lalu mata laki-laki pun hemor. Ya kan? Setelah dilihat orang marah pula dia, matamu katanya. Kadang-kadang perempuan ini memang begitu. Dia sudah berpakaian seksi, dilihat orang marah dia. Kalau sudah berpakaian you can see artinya kan Anda bisa melihat bebas. Tapi ketika dilihat orang marah-marah dia, matamu, kok pernah kamu lihat cantik katanya. Padahal dia sendiri yang membuat dia dilihat orang. Jadi kalau dia pakai you can see berpendek rok, dilihat orang, syukurlah. Berarti jualanmu laku kan. Daripada kau lewat nggak ada yang lihat. Kau udah lewat begini seksi gini kan, nggak ada yang lihat. Kasihan kan. Jadi supaya jangan orang berpikir negatif kepadamu, janganlah berpakaian yang tidak baik. Jadi berpakaian yang baiklah supaya orang berpikir positif kepadamu. Itu.
Karena ya kita beda, mata kita berbeda. Laki-laki itu matanya fokus melihat sesuatu. Makanya kalau dia melihat cewek cantik, matanya gini. Karena dia fokus. Jadi kemana cewek itu berjalan, dia ikuti sampai hilang. Kalau perempuan enggak, dia hanya gini aja. Tapi lewat cowok ganteng sampai lewat pun dia hanya gini. Karena mampu dia melihat dari sini ke sana. Makanya dia kalah. Betul enggak perempuan? Dia hanya gini, lewat cowok ganteng tenang. Tapi dia lihat itu. Dia nilai terus, ganteng kali kau ini. Tapi dia pura-pura dia. Padahal matanya sudah gini-gini. Laki-laki nggak bisa kemampuan itu. Makanya laki-laki kalau dia lihat cantik, perempuan nggak pernah itu lewat cowok ganteng, nggak mau dia. Karena dia bisa lihat ke sana pun dia lari pun cepet ganti, dia lihat terus. Tapi dia pura-pura lihat sana. Tapi dia lihat semua berjalan. Itu beda laki-laki dengan perempuan. Makanya perempuan kelemahannya kalau bawa mobil nggak bisa melihat ke belakang dengan fokus. Makanya sering dia nabrak yang di belakang. Jadi kalau perempuan punya mobil, lihatlah bumper belakang. Biasanya lecet itu, banyak lecet. Karena nabrak tembok, nabrak tiang listrik, nabrak apalah. Karena dia tidak bisa kaca spion kiri kanan tengah dia lihat semua. Karena nggak fokus kan. Kena. Tapi laki-laki kelemahannya lihatlah bumper depan. Karena ketika dia memilih dia cantik, tabraknya juga dinding, rusak bumper depan. Biasanya begitu. Jadi makanya ketika presentasi di sini pakailah yang sopan, supaya jangan mata orang celingar-celingir. Jangan salahkan mata orang, tapi salahkanlah penampilan yang tidak sopan. Gitu ya. Kadang-kadang kita naik angkot kan, naik angkot, pakaian dia segini. Kalau dia gini kan naik ke sini. Jadi akhirnya gini-gini deh. Cewek itu kan, gini-gini. Dilihat orang. Padahal dia yang membuat pakaiannya kan. Kalau tidak mau dilihat orang ya pakailah sampai ke sini kan. Bajunya sampai ke sana kan. Gak mungkin dilihat laki-laki itu udah tahu dia sampai ke situ. Laki-laki begini gitu. Tapi kalau sudah gini kan gini kan. Karena normal, laki-laki itu normal. Kalau ada laki-laki tidak melirik perempuan cantik, berarti ada sesuatu di dalam dia. Mungkin dia suka sesama jenis. Itu sudah lewat cewek cantik, matanya pun tidak bergerak ini. Hati-hati. Tapi perlu periksa diri. Mana tahu pengguna sesama kan itu. Kalau anak saya kan bawa ke mall, lalu dia bilang, "Mang, apa? Cantik kali cewek itu." Kalau hati saya, puji Tuhan, berarti dia normal kan. Tapi sempat lewat juga laki-laki ganteng, "Mang, apa? Ganteng kali laki-laki ini." Wah, langsung dibawa ke rumah sakit itu. Berarti dia pengguna sesama jenis kan. Nah, itu. Jadi ya laki-laki itu wajar lah. Kalau melihat cewek cantik matanya pasti kelujuran kan. Nah, jadi berpakaian sopan. Kalau laki-laki melihat perempuan berpakaian sopan, matanya pun sopan. Tidak kelujuran itu. Itu penampilan ya yang dinilai. Jadi ada sikap, penyampaian materi dan penampilan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Sebelum lanjut. Ukuran margin. Ya, standar. Standar kan quarto times New Roman. Ya. Kalau kalian suka file langsung itu 2, 3, 3,5. Biasanya 2 atas, 3 dari kanannya, baru 3,5 dari kiri, 2 itu top dan up down. Sudah standar itu. Quarto A4.
Times New Roman. Dan kami sekarang sedang menyusun tata cara menulis makalah di kampus ini. Selain Times New Roman, nanti kita buka Latino di seluruhnya. Latino ukuran 11, font 11. Kalau Times New Roman dia pakai font 12. Tapi belum disahkan. Yang sekarang masih digunakan ialah Quarto Kitty A4 Times New Roman font 12. Spasi 1. Spasi 1. Kalau spasi 1,5 dan 2 itu nanti untuk seminar proposal dan seminar proposal dan skripsi. Kalau untuk paper spasi 1. Ada lagi pertanyaan? Nah, setelah selesai untuk menyampaikan presentasi, saya belum nilai ini secara final. Karena ada pertanyaan dari teman-teman, ada masukan dari dosen, maka diberi kesempatan untuk memperbaiki 1 minggu. Kalau misalnya sekarang presentasi, lalu minggu depan diberi kesempatan 1 minggu ini untuk memperbaiki. Minggu depannya dia harus kirim lagi ke WAG dengan menambah. Ini kan 2D, 2 judul makalah underscore perbaikan. Nah, perbaikan ini juga dikirim ke WAG. Lalu saya baca, lalu saya nilai, itulah nilai akhir. Jadi nilai akhir itu tergantung. Kalau misalnya waktu presentasi kalian dapat nilai 90, lalu kalian perbaiki dengan pertimbangan pertanyaan teman-teman dan dosen, bisa dia naik menjadi 95. Tapi kalau 90 sudah bagus, tapi kalian kirim perbaikannya tidak mendengar nasihat dosen dan pertanyaan-pertanyaan teman yang sesuai dengan penyempurnaan paper kalian, maka ini bisa kurang menjadi 80. Hati-hati. Jadi semakin baik kalian pergunakan waktu 1 minggu memperbaiki paper, maka naik nilainya. Kalau terlambat, dia turun nilainya. Aturan naik kian 95, terlambat jadi 91 misalnya. Ya, jadi ini nanti ada filenya untuk perbaikan, underscore perbaikan, kirim ke. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, biar kita bagi kelompok. Kelompoknya ada 5. Nanti hitung 1 sampai 5. Lalu komite akan mencatat siapa saja yang menjadi anggota kelompok. Gitu ya. Kita mulai menghitung dari belakang. Ya. 3. Oke, silakan dicatat. Kelompok 1 tunjuk tangan semua. Udah, kelompok 2. Udah, kelompok 3. Kelompok 3 udah. Kelompok 4. Udah, kelompok 5. Kelompok 4 dulu.
Kelompok 5. Sudah. Silakan dibaca lagi kelompok 1. Silakan. Nomor 1, Deborah, Noel, Celestia, Bangko, Simalina, Kiritona. Oke, kelompok 2. Nomor 2, Sail, Yuni, Celestia, Anak Parangani, Sugebanu, Tania. Terus. Nomor 3, Anggota Baru, Tasina, Muhammad, Ina, Thomas. Kelompok 4, Devi, Kelompok 2, Tiara, Ayu, Riko. Lanjut ya. Kelompok 5, Roy, Devi, Yuki, Mitro, Antonius. Terus. Sudah. Oke. Nanti kelompok laporan baca saya akan bagi dari daftar hadir. Jadi kalau kita sekarang ada 29 orang bagi 5, maka akan ada nanti 5 atau 6 orang. Jadi kelompok 1 nanti untuk laporan baca 1 sampai 5, kelompok 2 6 sampai 10, kelompok 3 7 sampai 15. Nanti tergantung final daripada absen ini. Saya akan tulis nanti di RPS kita. Oke. Lanjut saya akan sampaikan beberapa catatan lagi selama di kelas. Maka komite nanti akan menyiapkan yang membawa doa pembukaan, doa penutup. Dari absen ini aja. Misalnya nomor 1 doa pembuka, nomor 2 doa penutup, nomor 3 doa pembuka, nomor 4 doa penutup sampai habis. Baru ulangi lagi nanti dari awal. Lalu kalian bisa mencari lagu dari kitab enden kalian atau buku ende, buku Haleluya, Sinuno atau apapun, kitab jemaat, PKJ, MKB yang lahir dari kitab nyanyian 8 gereja pendukung STT. Karena STT ini didukung oleh 8 gereja, bukan didukung oleh gereja Pentakosta dan Harismatik yang punya lagu-lagu mereka itu. Pelajarilah lagu-lagumu, jangan bangga dengan lagu-lagu orang. Lalu kalau kalian mau nyanyi MD Haleluya, screenshot, kirimkan ke grup. Lalu nanti itu akan dinyanyikan di sini. Boleh bernyanyi dalam bahasa daerah dan berdoa dalam bahasa daerah. Entah bahasa Nias, bahasa Mandailing, bahasa Pak, bahasa Karo, silakan. Kecuali bahasa roh. Tapi kalau ada yang berani menafsirkan bahasa roh itu nggak apa-apa. Kalau misalnya kalian nanti berkata, saku kurata, artinya saku dompetku kosong, artinya ada yang menafsir, silakan. Tapi kalau kalian bla 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 bla, merinding bulu Roma kan, nggak ada yang menafsir ya, tak usahlah pakai. Biarlah kamu saja di rumahmu, di kamarmu berdoa seperti itu, karena Tuhan pasti dengar. Jadi bukan bahasamu yang didengar, hatimu yang didengar, karena Tuhan mengerti bahasamu, tapi orang lain tidak mengerti bahasamu. Jadi kalau berbahasa roh, janganlah. Karena Paulus sudah mengaturkan bahasa roh itu. Kalau kalian baca nanti 1 Korintus 14 ayat 26-28, bahasa roh itu dikerjakan hanya satu orang. Itu pun kalau ada yang menafsirkannya, yang bisa menafsirkannya. Kalau tidak bisa menafsirkannya, di kamar dia berdoa. Itu pun tidak banyak, satu-satu orang. Jangan nanti setiap, marilah kita berdoa. Aneh gitu, aneh. Karena biasanya orang yang dicurahkan roh semakin mengerti bahasa orang lain. Itu di Kisah Rasul para Rasul 2 kan. Ketika Roh Kudus turun, maka semua bahasa dimengerti oleh setiap orang. Orang berbahasa Afrika, orang Manado mengerti. Orang berbahasa Indonesia, orang Amerika Latin mengerti. Orang Arab mengerti. Itu dulu waktu pencurahan roh. Kalau sekarang orang berbahasa roh tak satu pun yang mengerti. Setan pun nggak ngerti. Apa pula bahasa kawan ini gitu. Itu. Jadi tahu salah. Lebih baik bahasa daerah. Kalau itu ada yang mengerti kan. Kalau misalnya nanti orang Nias mengatakan iya duhu, kita mengerti apa iya duhu.
Ya, berarti kan sudah enggak bahasa roh lagi. Kan sudah mengerti. Martonggo mahita kan, orang mengerti. Jadi bisa dia mengerti orang, ya udah, itu bukan bahasa roh. Itu. Kedua, kalau saya sudah masuk ke kelas, jangan lagi masuk. Karena itu sudah saya anggap absen. Jadi biasanya saya terlambat 5 menit. Memberikan waktu toleransi kepada kalian untuk datang terlambat 5 menit. Tapi setelah saya masuk, jangan lagi masuk. Entah kau gedor-gedor pun nanti ini sampai pakai kayu atau pakai martil, tidak terdengar itu bagi saya. Karena sudah saya anggap tidak hadir. Jatahmu untuk absen selama kelas saya 4 kali. Tapi jangan coba 5 kali. Setelah 5 kali Anda sama dengan game over. Tidak dapat nilai dari saya lagi. Itu peraturannya. Tapi saya pikir jangan pakai itu. Supaya kamu dapat nilai A. Ini yang terakhir. Yang mau saya sampaikan. Kalau ingin kau berhasil dalam mata kuliah ini, saya berikan kesempatanmu untuk berhasil dengan baik. Tanpa ada unsur paksaan. Tapi harus sadar. Maka sekarang saya kasih kalian nilai A. A plus setara dengan nilai 100. Ini di awal ini sekarang. Tanggal berapa sekarang? Tanggal 28 Agustus. Kalian sudah nilai A. Seandainya hari ini kalian diminta tamat, saya sudah kasih nilai A plus sama kalian hari ini. Tapi perkuliahan kita tidak berhenti di sini tanggal 28. Perkuliahan kita ada 18 kali pertemuan sampai UAS. 18 kali pertemuan. Bertahankah saudara nanti akhirnya dapat A plus? Tergantung dirimu, bukan tergantung saya. Saya hanya memberi petunjuk bahwa supaya bisa dipertahankan sampai A plus, hadirlah 18 kali. 18 kali pertemuan satu semester ini. Itu artinya Anda sudah memenuhi 20%. Dapat nilai 20. Jadi di kantong ini sudah dapat 20. Kalau saudara berhasil. Pak, saya sakit flu. Oke. Izin kurang. Jadi 17 kali. Pak, nenek saya, tetangga saya meninggal. Oke. Engkau 16 pertemuan. Pak, pacar saya minta saya mengantar dia ke salon. Enggak apa-apa. 15. Bagi saya enggak peduli saya. Mau kau kemana, mau apa, izin sakit, itu saya tidak care. Ini aja yang berkurang. Kuranglah di sini nanti. Jadi 20 bisa jadi 16. Itu. Jadi kamu yang mengurangi nilaimu, bukan saya. Yang kedua, supaya kamu bisa bertahan nilai A, bacalah dan kerjakanlah tugas-tugas. Yang ini tadi, laporan baca, makalah. Kalau kamu bagus di situ, dapatlah 25%. Artinya 25 nilai. Tapi kalau kamu mengajarkan laporan baca ini asal ada, maka nilaimu misalnya tidak sampai 25, hanya sampai 20. Tetapi kalau kau kerjakan dengan bagus, dapat nilai 25. Lalu yang ketiga, kamu mengerjakan UTS, ini 25%. Kalau kau dapat menjawab pertanyaan dengan baik sampai pertengahan semester, dan apa yang kita pelajari nanti sampai tengah semester, dapatlah nilai 25. Sampai nilai semester ini kan yang bagus, kalian sudah dapat 70. 70 itu kan sudah BC. Tapi karena UTS ini juga main-main, kau dapat hanya 20. Dan yang terakhir memperjuangkan nilai AMU itu ialah UAS. Ini nilainya 30%, artinya dapat 30. Kalau UTS UAS itu bagus, di jumlah ini kau memperjuangkannya dengan bagus, ini berapa? Maka kamu tetap dapat nilai A+.
kalau kau main tadi saya katakan karena ngantar pacar, ngantar macam-macam di 16, 20, puas kumpul akhirnya dapat 20 jumlah lah 6, ini 76. 76 berarti B, C atau D lah atau C. Dapat cacing lah lumayan, bisa dimakan dengan Indomie kan, campur mie pangsit. Lumayan lah. Jadi bukan saya yang memberi nilaimu, you yang menilaimu. Kalau main apa-apa. Saya suruh laporan baca, kau datang terlambat lalu laporan bacamu salah, lalu kamu begini Pak, jadi begini Pak, begini. Ya enggak apa-apa, bagi saya enggak apa-apa. Saya hanya mengurangi nilaimu aja. Dari nilai A ke sini. Saya kurangi aja nilaimu. Dan jangan anggap nanti saya akan marah dengan kalian, enggak. Capek, saya sudah capek marah. Dan marah itu mengurangi umur. Saya ingin hidup 1000 tahun lagi kan. Jadi ngapain saya buat marah mahasiswa? Lebih baiklah kalian marah sama saya daripada saya marah kepada kalian. Pokoknya Anda berperilaku tidak baik, ya kurang aja. Cerik gitu. Lalu kalau sudah hasilnya nanti kalian lihat, jangan menggerutu. Itu kan kerjamu, bukan kerja saya. Gitu ya. Jadi jalani aja dengan baik. Saya katakan sama mahasiswa begini, ingat aja peraturan. Peraturan pertama, dosen enggak pernah salah. Peraturan kedua, jika dosen salah, ingat peraturan pertama. Selesai itu. Makanya ikuti aja aturan mainnya. Ikuti aturan silabus, ikuti aturan seluruh permainan dalam mata kuliah ini, maka kamu selamat sampai akhirnya. Oke. CKR ya. Cocok kamu rasa. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Tidak ada. Jelas semua. Baiklah, kalau begitu kita tutuplah sampai di sini. Sampai bertemu minggu depan. RPS-nya akan saya kirim setelah komite nanti kirimkan nama-nama itu ke saya. Oke ya? Silakan tutup dengan nyanyian doa. Baik, untuk mendengar kita menyanyi dari Tuhan. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Menyanyikan 1, 2, 3 ya. Tuhan hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang selalu menyertai kami. Berikan dapat mengakhiri pembelajaran kami pada saat ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan berpisah dari kelas ini. Kiranya Engkau menjaga kami, apapun aktivitas kami serahkan di dalam tangan. Apapun yang telah kami terima dari Bapak dosen kami, kiranya Engkau mampukan kami dapat mengerti dan dapat mengingatnya supaya kami dapat melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kepada Bapak dosen kami, kiranya Engkau mempertahankan beliau, berikan kesabaran, berikan ketabahan. Apapun aktivitasnya, kami serahkan di dalam tangan kami. Itu dalam nama-Mu ya Tuhan, kami berdoa Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Amin. Oke, selamat sore ya.